Apakah Andi Arief ini dipertahankan gara-gara SBY takut Andi Arief membongkar kasus narkoba kepada petinggi-petinggi Partai Demokrat? Selama bertahun-tahun loh. Cuma kan jadi pertanyaan gitu. Apakah ini emang sudah rahasia umum di kalangan para politisi gitu? Bahwa di kalangan Demokrat ini emang suka nyabu gitu kan? Karena setelah saya cek juga ternyata nggak cuma PDIP. Dari mantan ex Partai Demokrat, mantan petinggi Partai Demokrat, Gede Pasek, itu juga kalau nyindir Andi Arief sama. Partai sabu bersama. Selamat malam para mantan, selamat malam untuk semua mantan-mantan kalian yang suka bikin gara-gara. Bagi saya itu jadi mirip sekali dengan Andi Arief. Yang komentar-komentarnya selalu nge-fly. Melayang kemana-mana gitu kan. Dan belakangan ini Andi Arief bertanya, apakah soal ribut-ribut di Desa Wadas ini ada kaitannya dengan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto? Karena Demokrat udah terbukti nggak bersalah, nggak terlibat dalam kasus penambangan batu andesit ini. Maka saya sekarang ingin balik bertanya. Ya sebenarnya secara politik, ini kan serangan balik dari Demokrat. Karena Demokrat sebelum ini diserang oleh relawan-relawan Ganjar. Jadi ketika Ganjar diberitakan negatif soal ribut-ribut di Desa Wadas, para relawannya nyerang Demokrat. AHY diserang, SBY diserang, karena kebetulan Bupati Purworejo itu kader Demokrat. Padahal gak ada kaitannya sama penambangan batu andesit ini. Ini emang kewenangan Gubernur Jawa Tengah. Dan saya sudah pernah bikin video sebelumnya. Ini tuh emang kewenangan gubernur gitu. Dan kita harus berikan panggung politik yang luar biasa besar kepada Pak Ganjar. Dan harus dimanfaatkan ini. Karena kalau bisa dimanfaatkan dan bisa menyelesaikannya dengan baik, itu akan membuat seorang Ganjar itu terlihat berhasil dan layak untuk menjadi pemimpin selanjutnya. Cuma karena relawan-relawan kita itu nggak terkoordinir, nggak paham politik, yang cuma asal dukung-dukung, nggak paham soal strategi memainkan orang-orang yang terzolimi agar bisa naik pangkat. Repot kita jadinya. Pak Jokowi sendiri dulu sebelum bisa maju sebagai capres itu kan ditekan terus, dihajar terus, baru kemudian jadi naik dan bisa kita lihat sukses berhasil gitu. Nah ini Ganjar mau kita serang dikit, wah dibelain sama pembantu relawan-relawannya. Nyerang ke sana kemari sampai nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Nggak paham politik, nggak paham soal kewenangan, pokoknya serang. Serang PKS, serang Demokrat, karena cuma ini dua partai yang oposisi. Ya tapi ya begitulah relawan gitu, karena kan memang nggak terkoordinir. Ya ketua-ketuanya juga kita nggak tahu siapa, jangan-jangan ketuanya juga nggak tahu soal politik. Ya makanya yang diserang Demokrat. Padahal ini tuh panggung politik yang luar biasa besar untuk Ganjar. Dan PDI Perjuangan itu sudah memberikan tekanan kepada Ganjar untuk menyelesaikan, untuk bertemu dengan warga gitu. Sebelumnya kan ada tuh berita bahwa anggota DPR meminta dari PDI Perjuangan meminta agar Ganjar menyelesaikan kasus ini dan bertemu dengan warga. Dan PDIP nggak ngebelain, biar Ganjar ini punya panggung sendiri gitu. Nah kalau kemudian tiba-tiba Puan datang ke sana atau Pak Jokowi mau menyelesaikan kasus ini, ya bisa aja. Tapi kan Ganjar jadinya nggak punya peluang, nggak punya panggung. Nah ini nggak dipahami sama relawan-relawannya gitu. Tapi dari sisi Demokrat, karena mereka sudah terlanjur diserang, ya sekarang nyerang balik. Dan ini logis gitu, karena bagaimanapun Pak Ganjar kan emang kader PDIP gitu. Sehingga sekarang mereka nyerang PDIP, ya udahlah serang aja. Bukan nyerang Ganjarnya, nyerang PDIP-nya. Ya inilah efek-efek dari bermunculannya banyak relawan gitu ya, yang semakin nggak terkoordinir dan nggak paham soal strategi politik. Saya juga heran gimana cara menyelesaikannya kayak gini gitu, karena ketika ini ribut-ribut di soal politik, maka suara-suara aspirasi dari masyarakat Wadas jadi nggak terdengar. Dan suara-suara Pak Ganjar, langkah-langkah Pak Ganjar dalam rangka menemui warga, mencarikan solusi, berdialog dan sebagainya, juga jadi kalah panggung dibanding Andi Arief dan Demokrat dengan PDIP. Kalah panggung sekarang.
Dan semua ini terjadi gara-gara apa? Gara-gara ada relawan Ganjar nyerang Demokrat. Gak perlu sebenarnya. Saya juga bingung tuh gimana. Tapi yang menarik bagi saya dan saya ingin bikin konten ini adalah karena saya juga belakangan menyadari bahwa ternyata balasan dari PDI Perjuangan, dari kader-kader, dari para DPC gitu ya, kepada Andi Arief, ini polanya sama ternyata. Karena beberapa orang dari kader PDIP sekarang tuh bertanya kepada Andi Arief, apakah Andi Arief ini dipertahankan oleh SBY dan AHY gara-gara dia punya kartu truf karena dia punya rahasia soal pimpinan Partai Demokrat yang suka nyabu. Pertanyaannya kayak gitu. Padahal gak ada hubungannya sama Andesit nih. Dan saya juga baru nyadar gitu bahwa lemparan pertanyaan yang disampaikan oleh banyak kader PDI Perjuangan sebelum ini selama bertahun-tahun dan berkali-kali terjadi itu sama untuk kasus apapun. Kalau sudah menyangkut Andi Arief, kalau Andi Arief ngeritik Pak Jokowi misalkan, ngeritik Bu Mega, ngeritik Hasto, ngeritik siapapun, Puan gitu, pasti jawaban dari PDIP pertanyaannya itu kayak gini persis. Apakah Andi Arief ini dipertahankan gara-gara SBY takut Andi Arief membongkar kasus narkoba kepada petinggi-petinggi Partai Demokrat? Selama bertahun-tahun loh. Cuma kan jadi pertanyaan gitu. Apakah ini emang sudah rahasia umum di kalangan para politisi gitu? Bahwa di kalangan Demokrat ini emang suka nyabu gitu kan? Karena setelah saya cek juga ternyata nggak cuma PDIP. Dari mantan ex Partai Demokrat, mantan petinggi Partai Demokrat, Gede Pasek, itu juga kalau nyindir Andi Arief sama. Partai sabu bersama. Kan saya jadi heran gitu. Penasaran. Yang suka nyabu siapa? Gitu kan. Pimpinan Partai Demokrat suka nyabu siapa ya? Pimpinannya kan AHY, Ibas lagi ya. SBY. Kan cuma ini gitu. Nah, dari 3 orang ini, yang kelihatannya suka nyabu siapa ya? Yang suka nge-play siapa gitu? Yang suka bikin konten gak tahu malu atau bahasanya agak melayang-layang gitu kan? Biasanya siapa yang sering gitu? Ya saya punya namanya, cuma saya gak mau sebutkan. Kita harus sinkronkan dulu nih, sama nggak nih jawaban kita dengan kalian? Sama nggak nih? Lengan panjang kan? Ya kira-kira kayak gitulah gitu ya. Dan itu menjadi masuk akal gitu karena pola yang sama terkait kasus korupsi itu juga terjadi di Partai Demokrat, di mana Andi Malarangeng ini orang yang berbeda. Ini kan koruptor, sudah dipenjara dan setelah keluar dari penjara masuk lagi menjadi petinggi Partai Demokrat. Ini luar biasa ajaibnya gitu. Karena di partai lain, di partai manapun yang namanya koruptor, kalau udah dia terbukti dan kemudian dipenjara, ketika keluar dia gak akan menjadi pimpinan partai. Gak akan jadi pengurus partai. Mungkin jadi kader-kader di bawah atau informal gitu. Tapi Demokrat memanggil lagi Andi Malarangeng. Ya bahwa alasannya bahwa Andi Malarangeng ini sudah menjalani hukuman, berarti kasusnya sudah selesai, dia bisa jadi lebih baik dan sebagainya. Oke, fine. Udah kayak layangan ketabrak lagi. Ya katakanlah begitu. Cuma kan pertanyaannya, yang koruptor nggak cuma Andi Malarangeng, ada banyak dari partai-partai Demokrat dan udah keluar penjara. Kenapa semua itu nggak dikembalikan, nggak diambil lagi sama Demokrat? Kenapa? Kenapa cuma Andi Malarangeng? Ya karena cuma Andi Malarangeng lah yang bisa menyembunyikan kasus-kasus yang paling tahu. Saya koreksi, yang paling tahu soal kasus-kasus Hambalang. Cuma Andi Malarangeng gitu. Karena dia udah ditangkap. Udah masuk penjara dia. Dan soal kasus Hambalang ini, itu masih ada 1 orang yang belum ditangkap sampai sekarang. Ketika semua elit-elit Partai Demokrat, dari mulai ketua umum, bendahara, sekjen, wakil bendahara, ditangkap semuanya sama KPK, ada 1 pengurus partai yang nggak ditangkap sama KPK. Sampai sekarang masih ada. Masih jadi petinggi partai. Nah inilah nampaknya yang diketahui oleh Andi Malarangeng dan menjadi kartu truf gitu. Sehingga meskipun Andi Malarangeng itu korupsi gitu, nggak boleh diabaikan oleh Demokrat, harus diambil alih, harus diambil balik, ditarik balik supaya apa? Supaya diem.
supaya nggak ngebongkar kasus-kasus orang yang belum ditangkap itu. Ya siapa lagi kalau sih bukan lengan panjang. Cuma dia yang belum ditangkap sampai sekarang. Nah, cuma kembali lagi soal narkoba dan sabu-sabu gitu ya. Karena kan Andi Arief ini sudah terbukti pernah ketangkep nyabu, ada kondom bergerigi, ada perempuannya. Tapi kemudian bukti narkobanya itu dimasukkan ke dalam WC dan hilang gitu. Nggak sempat diamankan sama petugas gitu. Sehingga gara-gara itulah, gara-gara agak ada bukti sabunya ini, maka kemudian Andi Arief ini bisa lepas, bebas lagi gitu. Padahal udah sempat ditahan, udah sempat dipenjara gitu orang ini. Udah sempat mengundurkan diri dari Partai Demokrat. Kemudian entah gimana caranya dan entah sejak kapan tiba-tiba Andi Arief jadi petinggi Partai Demokrat lagi. Ini unik gitu. Kalau nggak punya kartu truf, kan nggak mungkin gitu. Udah memalukan partai, udah bikin koalisi kocar-kacir dengan Prabowo yang menuduh Jenderal Kardus yang dibayar 500 miliar. Masih dipertahankan sama SBY. Ini kan ada apa gitu. Antara SBY Demokrat dengan sabu-sabu dengan narkoba, ini memang masih ada kaitan dan ada ceritanya gitu. Karena dulu ketika SBY menjadi presiden, SBY melepaskan bandar narkoba asal Australia, Corby, yang seharusnya dihukum mati, dibebasin. Aneh gitu. Ini sekarang ada kadernya, tukang nyabu, dipertahankan. Jangan-jangan emang ada tuh pimpinan partai yang suka nyabu. Siapa kira-kira? Lengan panjang. Kalau sebut nama lah biar aman. Siapa sih lengan panjang ini? Gak tahu juga saya. Tapi kalian pasti tahu lah itu gitu ya. Nah, yang menjadi aneh lagi adalah dari kasus soal narkoba dan Corby dan SBY dan Demokrat ini. Ketika Corby itu dilepaskan, sebelumnya itu ada kasus penyadapan dari pemerintah Australia kepada SBY dan menteri-menterinya katanya. Cuma faktanya, Perdana Menteri Australia itu gak mau minta maaf dan gak mau mengakui. Dulu saya pikir percaya gitu, pasti Australia itu nyadap tuh. Cuma sampai sekarang, karena nggak ada respon dari pemerintah Indonesia, nggak ada respon dari negara-negara lain, sampai kemudian Perdana Menteri Australia ini begitu percaya diri untuk tidak meminta maaf, saya jadi berpikir ulang. Jangan-jangan memang bukan penyadapan gitu. Secara teknis, kalau ada orang mau menyadap negara lain, itu kayaknya nggak semudah itu. Secanggih apa sih teknologi Australia nih sampai kemudian bisa menyadap seluruh jaringan yang ada di Indonesia? Kan nggak bisa gitu. Kecuali orang Telkomnya sendiri, orang Telkomselnya sendiri, mungkin bisa gitu. Tapi kalau Australia dari negara jauh, gimana caranya gitu? Nah, setelah saya pikir-pikir, jangan-jangan itu bukan penyadapan. Jangan-jangan gitu ya. SBY ini punya masalah sama salah seorang di Australia atau anaknya ada di Australia waktu itu gitu kan. Si lengan panjang itu punya masalah sama narkoba atau apapun itu, tiba-tiba nelpon ke Duta Besar Australia. Telepon lah. Ini mungkin loh ya. Saya juga bertanya, bener nggak ini gitu. Kemudian telepon dan secara SOP penelponan ini kan harus ada rekamannya. Percakapannya ini harus direkam dan ada rekamannya sampai sekarang gitu. Mungkin inilah percakapan sensitif inilah yang kemudian disebut sebagai sadapan. Itu padahal bukan penyadapan, itu SOP aja. Maka wajar kalau kemudian Perdana Menteri Australia gak mau minta maaf terhadap pemerintah Indonesia. Dan pemerintah Indonesia juga gak mau ngapa-ngapain gitu. Cuma narik dubesnya toh. Ya karena emang dubesnya yang salah, ngapain direkam? Itu mungkin alasannya gitu. Dan ya, bagi Demokrat, bagi Andi Arief, saya juga akhirnya melihat bahwa ternyata untuk bertahan dalam dunia politik itu emang harus punya kartu truf. Harus punya rahasia gitu. Pegang rahasia pimpinan. Karena kalau sudah pegang rahasia aman. Mau ngapain pasti dibelain sama anggota partai yang lain. Pasti dibelain sama petinggi-petinggi yang lain gitu. Sama seperti Andi Arief ini. Dia nyerang secara nggak etis, nggak ada bukti, nggak ada data. Tapi dibelain sama semua anggota-anggota Partai Demokrat. Jangan-jangan bener nih,
orang PDIP di balik penambangan batu andesit. Seolah-olah semua proyek yang ada di Indonesia ini semua dikerjakan oleh PDIP. Ya kalau gitu, menteri-menterinya yang bukan partai itu nggak dapat jatah dong. Padahal yang paling banyak dapat jatah kan menteri yang bukan partai itu, yang lot-lot, yang itu padahal gitu. Ya begitulah politik, seru gitu. Karena setiap orang bisa saling berbantah-bantahan, saling menyerang. Tapi pada akhirnya nanti ketika pemilu, ketika pilpres, tetap terbuka untuk berkoalisi. Dan kita sebagai rakyat harus bisa menikmati politik, cerita-cerita politik ini gitu. Karena ya nikmati aja, nggak perlu baper. Secara strategi, Partai Demokrat terus-terusan menyerang PDIP, ya karena memang itulah yang harus mereka lakukan gitu. Karena kalau mereka menyerang PKS, ya nggak ada ngefeknya. PKS kan suaranya berapa itu? 7% apa 8% gitu kan? 9% apa gitu. Nah kalau dapat 10%-nya kan cuma 0,9, belum nyampe 1%. Sementara kalau nyerang PDIP sebagai partai terbesar di Indonesia yang bisa mengusung capres-cawapres sendiri, itu kan kalau dapat 10%-nya kan lumayan. Makanya Demokrat yang sebagai statusnya sebagai partai yang terancam terdegradasi gitu ya, sekarang tuh nyerang PDIP terus. Nanti makin kencang nih, jelang pilpres makin kencang. Karena pengen ngerebut suara gitu. Kalau nyerang PSI, nyerang Partai Umat, yang nggak ada suaranya. Nggak bisa diladeni mereka. Tapi ya begitulah cerita politik di negeri ini gitu. Sehingga aspirasi yang sebenarnya ingin disampaikan oleh warga itu sekarang jadi kalah nyaring. Cerita Pak Ganjar yang datang menemui warga Wadas, bercerita, berdialog bersama dengan mereka, itu jadi kurang dapat panggung. Sehingga sekarang panggungnya ada di Sekjen PDI Perjuangan. Bagi Pak Hasto mungkin beliau seneng-seneng aja tuh. Wah bagus, diberitakan gitu kan. Karena kalau diberitakan negatif dan dia tahu dia nggak terlibat, dia tinggal bilang dan datang menyerang balik, selesai. Selesai kocar-kacir semuanya. Itu sama seperti relawan-relawan Ganjar yang sekarang menyerang saya dengan relawan Puan. Padahal saya nggak pernah bahas Puan sama sekali. Dan konten-konten saya juga nggak ada soal Puan. Ini kalau saya tiba-tiba nyerang Puan, kan selesai semua relawan-relawan Ganjar ini. Dengan segala tuduhannya itu jadi mental semuanya gitu kan. Ya coba, ya begitulah orang-orang yang tidak paham politik. Ya kita belajar bersama lah. Relawan Ganjar saya akui niatnya bagus, semangatnya bagus, datang kemana-mana bawa bantuan, ngasih bantuan ke orang-orang, ke UMKM, saingan sama relawan Erick Thohir yang juga ngeborong makanan, ngeborong barang-barang gitu daerah. Bagus, lanjutkan. Cuma ke depan kita harus lebih bijaksana lagi karena pada akhirnya kita harus belajar dari teman Ahok atau relawan teman Ahok yang sebelumnya juga mirip kayak gini. Yang kalau ada orang nyerang Ahok langsung hajar kanan kiri, nggak tahu siapapun, mau PDIP, PSI, PKS, Demokrat, hajar semuanya. Jadinya apa? Ketika pemilu dilakukan nggak solid, internal nggak solid, pendukungnya nggak solid, ada orang banyak pilihan, ada kemudian banyak orang berbeda pendapat, akhirnya ya kalah gitu. Nah semestinya kita bisa belajar dari itu dan kita tidak berharap nantinya misalkan Ganjar beneran maju jadi kalah sama Anies Baswedan, repot negeri ini kalau sampai kalah. Jadi ya kita harus lebih bijaksana lah. Harus kita paham soal strategi politik untuk memberikan panggung atau memberikan posisi terzolimi kepada seorang Ganjar. Kita harus paham, ini saya buka nih. Jangan habis ini masih nggak paham lagi. Saya pikir itu, terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.